Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mari kita mulai pembelajaran dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari sejarah berdirinya di Daulah Abbasiyah. Peta konsep. Jadi akan kita bahas di sini pertama, latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kedua, tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Ketiga, pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kita harus flashback kembali pada sejarah Islam. Jadi umat Islam itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi Rasul dan memimpin umat Islam selama 23 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau wafat, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah, pemimpin yang ditunjuk oleh umat Islam. Pemimpin yang pertama, khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika pemerintahan Khalifah Ali ini terjadi sudah banyak perebutan kekuasaan, salah satunya oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadi perebutan kekuasaan, kemudian umat Islam dipimpin oleh dinasti Umayyah. Khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah ini. Kemudian dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran, kemudian berdirilah dinasti Abbasiyah. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berdirinya dinasti Abbasiyah tidak lepas dari dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah yang sudah memimpin selama 90 tahun mengalami kemunduran. Apa faktor yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah? Penyebab dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Yang pertama itu figur pewaris khalifah yang lemah. Jadi pemimpinnya itu lemah. Setelah Khalifah Hisham meninggal, sudah tidak ada lagi khalifah yang kuat dan mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Sudah tidak ada khalifah yang kuat lagi. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga dinasti Umayyah. Karena kekuasaan itu diperoleh melalui turun-temurun dan anak-anak beliau itu mengalami perebutan kekuasaan, siapa yang pantas untuk meneruskan, sehingga terjadi perpecahan. Pemindahan ibu kota yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Damaskus ini merupakan kota bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Sedangkan kerajaan Bizantium itu suka berhidup mewah-mewah, sehingga mempengaruhi gaya hidup dinasti Umayyah. Keempat, para ulama kecewa terhadap para penguasa atau khalifah dinasti Umayyah. Mereka menganggap khalifah dinasti Umayyah sudah banyak yang melenceng dari syariat Islam. Kelima, perpecahan suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Suku Arab Utara ini menempati daerah Irak, sedangkan yang selatan ini menempati Suriah atau Yaman. Sedangkan dinasti Umayyah ini banyak berpihak pada suku Arab Yamani, suku Arab Selatan, sehingga menimbulkan kecemburuan suku Arab Utara, sehingga terjadilah perpecahan. Ketidakpuasan memeluk Islam non-Arab. Orang Islam yang non-Arab itu disebut dengan mawali. Mereka tuh diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Tidak pernah diikutsertakan dalam pemerintahan. Jadi mereka itu tidak puas dengan kepemimpinan dinasti Umayyah. Selanjutnya muncul gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah, yaitu dari kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah pendukung Khalifah Ali. Sejak Khalifah Ali wafat, kemudian Khalifah Hasan dilengsarkan, kelompok Syiah ini menentang dinasti Umayyah. Yang 8, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan ini adalah khalifah terakhir dinasti Umayyah. Setelah tidak ada lagi khalifah, maka kemudian berdirilah dinasti Abbasiyah.
Latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru. Sedangkan Abbasiyah ini berasal dari nama Abbas, yaitu merupakan paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian posisi Bani Hashim merasa tersingkir selama pemerintahan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi ketika pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, keluarga Nabi Muhammad itu tidak masuk sekali dalam pemerintahan. Yang ketiga, kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil. Nah, pada masa dinasti Umayyah itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil, sehingga menjadi kesempatan bagi Bani Abbasiyah, kelompok Bani Abbasiyah, untuk menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan. Ini asal mulanya, latar belakang. Selanjutnya, adanya kelompok yang menentang pemerintahan dinasti Umayyah. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah. Nah, kelompok Syiah ini adalah kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan Daulah Abbasiyah? Yang pertama itu mereka membentuk gerakan bawah tanah, yaitu gerakan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh dinasti Umayyah. Tokoh yang berperan adalah Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian menerapkan politik bersahabat. Jadi mereka tuh dalam membentuk gerakan ini, mereka tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan dinasti Umayyah. Ketiga, menggunakan nama Bani Hashim agar mendapat dukungan dari keluarga Nabi Muhammad dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berasal dari Bani Hashim. Jadi tidak menggunakan nama Bani Abbas, tapi menggunakan nama Bani Hashim dalam awal permulaan mereka. 4, yaitu menetapkan wilayah Khurasan sebagai gerakan pusat gerakan politik. Jadi di sini ada silsilah Khalifah Abbasiyah. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi Al-Abbas ini merupakan paman Nabi Muhammad. Keturunan Al-Abbas ini menganggap dirinya paling berhak untuk memimpin umat Islam karena silsilah nasabnya itu dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi permulaannya itu dimulai oleh Ali bin Abdullah, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Khalifah pertama Bani Abbasiyah yaitu Abu Al-Abbas. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, pertama itu Muhammad bin Ali. Siapa Muhammad bin Ali? Ya, kita lihat di sini. Nah, Muhammad bin Ali. Ini sebelumnya Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini merasa bahwa dirinya merupakan seorang yang berhak untuk memimpin umat Islam karena nasabnya dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian wafat dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini menjadikan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Al-Humaimah sebagai pusat organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai markas gerakan. Namun beliau wafat sebelum tujuannya tercapai. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam ini menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Ini Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau ditunjuk pada usia 19 tahun, pemuda yang berbakat dan pemberani. Selanjutnya Ibrahim Al-Imam ini melanjutkan perjuangan ayahnya, yaitu Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad dan menganggap bahwa Ibrahim Al-Imam ini sebagai ancaman negara. Hingga Ibrahim bin Muhammad ini pada tahun 746 Masehi ditangkap dan wafat dalam pengasingan. Jadi wafat Ibrahim Al-Imam, wafat. Selanjutnya kemudian diteruskan oleh Abdullah bin Muhammad.
Abdullah bin Muhammad atau disebut dengan Abu Abbas As-Safa. Kemudian mereka berperang, ya. Abdullah bin Muhammad ini dengan Abu Muslim Al-Khurasani ini melakukan gencatan senjata. Mereka menyerang daerah kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya, sehingga Khalifah Marwan tidak bisa berkutik dan melarikan diri. Kemudian Khalifah Marwan ditangkap di Mesir. Beliau wafat di sana. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah masa dinasti Umayyah dan Abdullah bin Muhammad atau Abu Abbas As-Saffah kemudian dilantik sebagai Khalifah Bani Abbasiyah di Kufah pada tahun 750 ini. Berdirinya dinasti atau berdirinya Daulah Abbasiyah. Khalifah pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, tokoh-tokoh penting pendirian Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, yaitu pertama Muhammad bin Ali, ada Abdullah bin Muhammad, ini Abu Abbas As-Saffah, kemudian ini Abu Muslim Al-Khurasani, ini panglima perang pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, ini Khalifah pertama dinasti Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah. Nama lengkap adalah, ini profil beliau, nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Gelarnya As-Saffah artinya pengalir darah. Beliau adalah pengancam siapa saja yang membangkang. Jadi pada masa beliau memimpin itu siapa yang membangkang langsung beliau bunuh karena membangkang, disebut dengan As-Saffah, pengalir darah atau haus darah. Beliau memiliki sikap yang moral tinggi, kesetiaan dan disegani dan dihormati. Semasa pemerintahan tidak melakukan perluasan, namun memperkuat pemerintahan dalam negeri. Karena kondisi dalam negerinya kacau, beliau hanya memperkuat pemerintahan dalam negeri. Beliau menjadi khalifah selama 4 tahun dan 9 bulan, wafat dalam usia 33 tahun. Selanjutnya pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan di Daulah Abbasiyah pertama adalah Kufah. Kufah adalah ibu kota pertama. Khalifah Abu Abbas membangun istana Al-Hashimiyah 1. Kemudian pindah ke Hirah. Hirah ya, kota transit sebelum perpindahan kota dari kota Kufah. Beliau kemudian pindah dan transit di kota Hirah. Beliau pindah ke Anbar. Di Anbar ini beliau membangun istana yang disebut dengan Al-Hashimiyah 2. Khalifah Abu Abbas tinggal di sini hingga beliau wafat. Selanjutnya kota Baghdad. Ini Khalifah Al-Mansur. Khalifah setelah Abu Abbas ini membangun kota Baghdad dan mengerahkan para arsitek yang handal. Ini namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu seperti perpustakaan dan pusat arsip-arsip penting negara. Ini adalah kota Baghdad yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur menggunakan arsitek-arsitek yang handal. Ini pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah, Baghdad. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang memerintah selama 5,5 abad, yaitu 525, sekitar 525 tahun memerintah dengan 37 orang khalifah. Kalau dinasti Umayyah 90 tahun, dinasti Daulah Abbasiyah selama 524 tahun memerintah. Ini masuk masa keemasan pemerintahan Islam. Selanjutnya, sekian. Alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada salah, kekeliruan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.